Ya mungkin ya hopefully kalau udah Tuhan pilihin jodoh yang tepat, ya mungkin mau nambah lagi ya kan. Eh, saya sih pasti akan berusaha untuk melakukan yang terbaik ya. Karena ini kan situasinya kita nggak disiapkan, tidak terduga-duga. Jadi mau nggak mau saya berusaha semaksimal mungkin. Tapi banyak sih yang mendukung, terutama dari keluarga saya. Jadi saya nggak terlalu khawatir sih karena pertama anak-anak juga udah tahu kesibukan saya seperti apa. Terus kemudian juga sometimes memang masih kepikiran, tapi untung udah ada teknologi ya. Jadi bisa telepon, bisa pakai semua aplikasi informasi yang ada. Jadi bisa bisa tahu perkembangan mereka seperti apa. Terus kemudian juga kerjaan saya juga kan gak selalu kalau memang lagi pada, tapi kalau udah agak luang ya banyak kerjaan saya di kreatif di kantor saya. Nulis saya nggak harus ke kantor gitu. Jadi ya saya enjoy aja sih, dan anak-anak juga baik-baik aja. Protes sih udah berkurang sih ya. Mungkin bukan protes sih, lebih banyak kepada nanya gitu karena mereka nggak tahu kan tadinya kerjaan saya seperti apa. Dan akhirnya ya sekali-sekali akhirnya saya ajak ke lokasi hanya untuk memperkenalkan bahwa lokasi syuting tuh nggak enak gitu. Jadi akhirnya begitu mereka udah pada tahu, oh ya udah, jadi akhirnya ngerti. Terus ya udah begitu kalau saya lagi pergi, lagi kerja, mungkin pulangnya udah malam, ya mereka paling cuma selentingan aja ngirim message kapan pulang, kangen, I miss you, I love you, gitu-gitu gitu. Tapi mereka nggak yang pulang atau apa gitu-gitu, enggak. Pastinya ya, aku dari kecil memang sama anak-anak udah terbiasa untuk mereka melihat dunia olahraga yang saya geluti gitu. Saya juga sering memberikan informasi, nih foto Dedi dulu. Dulu Dedi atlet judo. Apa itu judo? Nah, itu ilmu bela diri dari Jepang. Dedi dulu pernah juara. Nih Dedi, terus ini gini, terus ini ilmu bela diri ini selain dipertandingkan bisa untuk bela diri, self defense. Nah, aku juga kebetulan anakku yang gede sih, yang cewek kan si Brinet, aku ajarin juga tentang bagaimana self defense. Terus kemudian juga kebetulan aku juga lagi seneng kayak olahraga outdoor calisthenic ya, yang mana gelantungan gitu. Kita banyak pull up, terus kemudian push up apa. Aku mulai pelan-pelan anak-anak cobain gitu, ikut sama-sama, terus pergi berenang sama-sama. Pokoknya aktivitas fisik itu harus ada karena memang anak-anak tuh lagi aktif kan. Jadi ya saya mencegah supaya mereka jangan terpaku dengan kehidupan modern ya, misalnya gadget, bentar-bentar ini itu balik lagi gadget, main game apa segala macam. Jadi ada kegiatan outdoor gitu yang saya juga bisa ikut bermain dengan mereka. Betul banget, karena aku juga memang ada target. Mungkin orang mikir, wah Sel lu bener-bener jaga terus ya, freak banget ya latihan olahraganya. Iya, tujuannya zaman dulu sih ya memang karena gue pengen ya untuk main film action, atau gue pengen lebih kuat, lebih sehat. Tapi kalau untuk sekarang gue alasannya adalah ya gue pengen sehat terus sampai anak-anak gue gede. Jadi pengen sama-sama aktivitasnya sama mereka, mungkin bisa nge-gym sama-sama, bisa begaul sama-sama ya kan. Karena gue prinsipnya gak mau selalu harus jadi orang tua. Memang kita orang tuanya mereka gitu, tapi ada di satu titik tertentu aku pengen menjadi sahabat.
supaya mereka bisa bercerita, bercengkrama apa yang ada di pikiran mereka, apa yang jadi unek-unek mereka, ceritakan aja gitu. Jadi kita bisa bertukar pikiran dan saya juga bisa tahu karena saya juga bukan orang tua yang sempurna gitu ya. Jadi mereka mau nanya tentang mamanya atau tentang saya atau gimana rencana mereka ke depan, keinginannya apa, ya udah gitu. Kebetulan sih anak-anak gak pernah nanya, khususnya anak saya yang perempuan juga ya saya mengerti dia, ya saya adalah cinta pertama dia, jadi dia agak overprotective sih buat saya gitu. Kadang-kadang misalnya kalau saya terlalu sibuk dengan gadget, dia suka nanya, Daddy lagi ngobrol sama siapa gitu, itu lucu kan. Maksudnya saya pengen menikmati aja momen-momen yang mana dia ada rasa curious, ada rasa perhatian. Saya tahu dia sayang banget sama saya. Kebetulan saya tiap hari di rumah selalu mengucapkan I love you itu like more than 500 kali ya, lebih dari 500 kali. Jadi makanya mereka juga suka ngomong balik ke saya juga spontanitas, bukan karena saya duluan bilang I love you too, nggak begitu juga. Kadang-kadang love daddy, tiba-tiba si Jarvis datang meluk saya gitu. Jadi saya rasa cinta di dalam keluarga itu kita bertiga tuh kuat banget baunya. Jadi mungkin kalau misalnya tiba-tiba saya ada atensi, misalnya ada sahabat gitu, pasti mereka bertanya-tanya dan otomatis ya yang harus saya siapkan adalah ya memperkenalkan kepada mereka. Jadi mungkin kalau ada yang nanya kriterianya ya first thing first sih ya harus dekat dengan anak-anak saya dulu. Kalau nggak cocok sama anak-anak saya ya mohon maaf, nggak bisa, kita mungkin agak terhambat untuk maju lebih jauh gitu. Dan untuk saya pribadi sih saya belum menargetkan atau terburu-buru karena mengingat waktu saya ya kalau saya lagi nganggur ya saya sama anak-anak. Saya nggak mau kehilangan momen-momen mereka, misalnya copot gigi susunya untuk pertama kali, terus sisirin rambut si Brinet, mencoba kepangin rambut dia, iketin, terus masakin buat anak-anak, terus merasakan momen pertama mereka. Ini itu yang lebih saya dekatkan gitu. Dan untuk pasangan ya jujur sih saya kan ya manusia normal ya. Kadang-kadang saya suka kalau pada titik tertentu ya saya merasa lonely, pasti lah sebagai laki-laki normal pasti kadang-kadang pengen ada teman ngobrol, pengen ada seseorang yang mungkin saya tidak hanya seperti saya berbicara kepada anak-anak tapi seumuran gitu pasti ada. Tapi ya itulah makanya saya sekarang membuka persahabatan saya lebih luas lagi. Jadi kalau mau bilang temen cewek banyak, ada beberapa sih ada yang sering masih kontek-kontekan. Tapi untuk yang masuk untuk satu yang benar-benar serius belum. Dua tahun lalu sih pernah ada sih, ya gitu. Cuman anak-anak kenal dan sebagainya, tapi ya ternyata memang kita nggak bisa terus gitu hubungannya, ya udah. Belum ada lagi sih. Iya, harus anak-anak. Saya ingin dengan pasangan saya nanti kita bersama-sama berempat. Nggak selalu harus berdua. Memang ada momen kita berdua kayak lagi pacaran gitu, tapi kita harus ingat ya kita sekarang adalah satu keluarga. Ada anak saya 2 dengan dia gitu. Jadi kita berempat gitu dan ya mungkin ya hopefully kalau udah Tuhan pilihin jodoh yang tepat ya mungkin mau nambah lagi ya kan. Cuman ya gitulah, masih kontradiksi untuk anak yang gede sih. Dia masih bilang yang nggak mau ada lagi. Iya. Saya kalau misalnya calon pasangannya belum jelas, saya belum berani untuk memperkenalkan kepada mereka gitu.